Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Sabrina Minanto dari kelas 10 MIPA 1. Untuk penambahan nilai akhir semester, di video ini saya akan menjelaskan unsur-unsur seni rupa. Pengertian unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa merupakan beberapa unsur utama yang mendasari terciptanya sebuah karya seni rupa. Misalnya, kita akan membuat suatu lukisan, maka langkah pertama kita memulainya dengan membuat sebuah titik. Kemudian, lanjutkan terus sampai akhirnya terciptalah sebuah lukisan yang indah dan mengesankan. Berikut adalah beberapa unsur seni rupa yang harus kita ketahui agar karya-karya kita menjadi indah dan menarik. Yang pertama ada titik, yang kedua ada garis, yang ketiga ada bidang, yang keempat ada bentuk, yang kelima ada tekstur, yang keenam ada volume atau ruang, yang ketujuh ada warna. Yang pertama ada titik. Titik adalah unsur seni rupa yang relatif kecil dan bagian pinggirnya berbentuk tidak beraturan menyerupai noda kotoran, sehingga titik ini biasa juga dengan istilah noktah. Hanya dengan menggunakan unsur titik saja, kita sudah bisa menghasilkan sebuah karya yang bagus. Nah, yang kedua ada garis. Garis adalah semua torehan benda yang dilakukan pada bidang taferil atau nyata yang menghasilkan suatu goresan kasat mata atau dapat dilihat. Menurut wujudnya, garis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada garis linear atau garis nyata. Garis nyata merupakan garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan tangan manusia yang dapat kita lihat dengan mata. Garis linear diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada garis geometrik, yaitu garis yang dibuat goresan tangan manusia dengan menggunakan alat bantu, seperti penggaris, jangka, atau sejenisnya yang menggambarkan sifat tepat, jelas, dan pasti. Lalu yang kedua ada garis kalianimasi, yaitu garis yang dibuat dengan goresan tangan manusia tanpa menggunakan alat bantu yang sifatnya spontan, bebas, berkombinasi, dan berkarakter mandiri atau pribadi. Yang kedua ada garis imajiner atau garis semu. Garis semu merupakan garis yang timbul dari kesan yang kita tangkap, garis yang secara nyata sebenarnya dilihat tidak ada. Namun, kehadirannya atau keberadaannya bisa dirasakan dengan perasaan hati. Garis semu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama garis struktural, yaitu garis yang timbul karena adanya kesan garis yang kita tangkap dari batasan antara bentuk dengan ruang, antara bidang dengan bidang lain, atau pemisahan antara warna. 2. Garis pengikat, yaitu garis yang timbul karena adanya kesan garis yang kita tangkap antara alur perpindahan suatu massa dari unsur satu ke unsur yang lain. Garis ini bisa kita ditangkap melalui perasaan dalam hati yang terjadi keadanya gerakan atau pengulangan gerak yang cepat suatu objek. 3. Bidang. Bidang adalah unsur visual seni rupa yang tersusun dari beberapa garis yang semua ujungnya saling berhubungan. Bidang ini hanya memiliki ukuran keluasan saja, yaitu panjang kali lebar. Berikut adalah contoh bidang dasar 2 dimensi. 4. Bentuk. Bentuk adalah unsur visual seni rupa yang tersusun dari beberapa bidang yang saling menyatu sehingga menghasilkan wujud 3 dimensi. Berikut adalah contoh bentuk dasar 3 dimensi. 5. Tekstur. Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. Tekstur ada 2 macam, yaitu 1. Tekstur nyata, yaitu tekstur suatu permukaan yang mana antara dilihat dan diraba, terlihat dan terasa sama. Contohnya, batu yang teksturnya kasar, kaca yang teksturnya halus. Yang kedua, tekstur semu, yaitu tekstur suatu permukaan yang mana antara dilihat dan diraba terlihat dan terasa tidak sama. Tekstur semacam ini hanya memberi kesan imajinatif pada perasaan. Contohnya, lukisan kaca dengan objek sebuah batu. Teksturnya bila dilihat terasa kasar sesuai karakter batu. Tetapi bila diraba terasa halus seperti karakter lukisan di atas kaca. 6. Volume atau ruang. Volume atau ruang adalah unsur visual seni rupa yang menunjukkan kesan, keluasan, kedalaman, cekungan,
jauh, dan dekat. Volume atau ruang ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, volume atau ruang nyata, misalnya ruangan pada kamar, ruangan pada toples, dan lain-lain. Yang kedua, volume atau ruang semu, yaitu imajinatif, misalnya yang terkesan dari sebuah lukisan, gambar, mural, grafiti, dan lain-lain. 7. Warna. Dalam seni rupa, warna berarti pantulan sinar cahaya yang berasal dari suatu benda dan dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat pada permukaan benda. Berikut adalah macam-macam jenis warna. Yang pertama ada primer, yaitu warna dasar atau warna pokok yang tidak dapat diperoleh dari campuran warna lain. Contohnya merah, kuning, dan biru. Yang kedua ada sekunder, yaitu warna yang diperoleh dari campuran antara dua warna primer yang seimbang. Contohnya ungu, yaitu campuran dari merah dan biru. Orange atau jingga adalah campuran warna dari merah dan kuning. Hijau adalah campuran warna dari biru dan kuning. Yang ketiga, warna tersier, yaitu warna hasil pencampuran antara satu warna primer dan satu warna sekunder. Contohnya warna merah dan warna orange menjadi warna orange kemerah-merahan. Yang keempat, ada warna analogus, yaitu deretan warna yang letaknya berdampingan dalam lingkaran warna. Misalnya, deretan dari warna ungu menuju warna merah, deretan warna hijau menuju warna kuning, dan lain-lain. Yang kelima, ada warna komplementer, yakni warna kontras yang letaknya berseberangan dalam lingkaran warna. Misalnya, kuning dengan ungu, warna merah dengan hijau, warna orange dengan biru, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.